Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'lam anna kalamallahi ta'ala yutlaqu 'alal kalamil qadim al-qa'im bidzatihi. Wa'lam lan kudu kinawruhan sira anna kalamallahi ing satune larasan Allah ta'ala hale maha dukur ya Allah ada saking sifat kekurangan lawan bereta. Intinya 8 Berajajar di handap. Halaman 8 11 jajar di handap. Cetakan lokal nu Beirut nu mahal beda deui. Cetakan lokal, cetakan Beirut halaman 17. Wa'lam lan kudu kina uruhan sira anna kalamallahi ing satune larasan Allah Ta'ala hale maha dukur ya Allah ada saking sifat kekurangan iku yutlaku den ucapakeun ieu kalam alal kalamil qadim ing atase kalam kang lawas al qaimi kang ngajenengi ieu kalam bidzati kalawan zati Allah taala wa alal kalamil abdi lan ing atase kalam al abdi kang bangsa lapad ieu kalam al makru'i kang den baca ieu kalam. Nah ini salah satu hal yang berkaitan dengan tauhid yang disalahpahami oleh kaum-kaum tetangga sebelah, terutama pengikut daripada Salafi Wahabi. Ini nanti kita jelaskan. Bimana annahu hale tetep kalawan makna satune Allah taala iku khalaqahu. Iku khalaqahu ngadamel Allah ing kalam walaisa lan oranono ieu aisan oranono li ahadin iku tetep kade wong suwiji bi asli tarkibih ing dalam asal nyusunakeun kalam opo kasbun usaha. Paman mangkau te sapa wong iku ankara ngainkaran ieu man annama ing satune perkara. Baina dapatail mushaf kang tep ieu ma ing dalam jajaran mushaf iku kalamullah faqad kafara maka teman-teman kafir ieu man. Ila ayyurida angin yen tangarepaken ieu man anahu ing satuhune ieu kalam iku laisa arana ieu kalayenan tadi ma iku laisa arana ieu ma huwa ieu ma iku asifatul qaimah sifat kang ngajenengi bidzatihi taala kalawan zati Allah taala wa ma kaunil alfaz lan sumratane onone pira-pira lafaz allati naqra'uha kang maca kita ha ing lati alfaz iku hadisatan khabar kaun iku hadisatan kang anyar ya alfad atau lati laya juju orang wenang opo ayu kola yang tadi ucapakan opo Al-Qur'anu hadisun Al-Qur'anu utawi Qur'an iku hadisun kang anyar ya Qur'an ila bimaqami ta'lim angin ing dalam panggonan ngawurukan di anal Qur'ana kana satune Qur'an iku yutlaku dan ucapakan ya Qur'an ala sifatil qaimati ing atas sifat kang ngajenengi bidzatihi ta'ala Aidon halemaning lakin majazan tetapi ne karena arah-arah majaz. Parubama mangkat terkadang yutawahamu den cipta-cipta min itlakin saking ngaitlakeun opo anal Qur'ana satune Qur'an iku anal Qur'ana anal Qur'ana ing satune Qur'an iku hadisun. Yutawahamu ina ibul fa'ila opo anna sifata satune sifat al-qaimata kang ngajenengi sifat bidzatihi ta'ala iku hadisatun kang anyar ya sifat wa tahqiq lan utawi nganyatakeun iku anna madlulal alfad satune kang den tuduhakeun dening pira-pira lafaz alati naqrauha kang maca kita ha ing lati iku ba'du madlulis sifat saware kang den tuduhakeun dening sifat al-qadimati kang lawas ieu sifat lianna sifata kana satuna sifat ikuta dulu nuduhakeun sifat ala jami'il wajibat ingate sakabe pira-pira perkara kang wajib wal jaizati lan pira-pira perkara kang menang wal mustahilati lan pira-pira perkara kang mustahil wal alfadulan utai pira-pira lafaz alati naqra'uha kang maca kita ing lati ikuta dulu nuduhakeun ieu alfaz atau lati ala ba'di dzalik ing atase sawareh mengkono madkur wa dalilu lan utai dalile ala zalika ing atase mengkono madkur ay subutil kalam tegese ing atase tetep kalam lahu kade Allah taala iku samain kang bangsa sama ieu kalam wa huwa lan utawi ieu dalil
iku qauluhu ta'ala pangandika Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Ay azala tegese ngilangkeun sapa Allah Gusti Allah anhu saking Musa al-hijaba ing aling-aling hahalang wa asmahu lan ngarunguakeun Allah ing Musa al-kalama ing larasan al-qadima kang lawas ieu kalam. Suma ada kari-kari ngabalikeun ya Allah alai ngatasé Musa al-hijaba ing hijab. Walaisa lan oranono opo al-muradu kang den karepaken iku annahu satene Allah taala iku ibtada ngawitan ya Allah kalaman ing larasan suwiji sumasakata kari-kari meneng ya Allah. Lianau kana satene Allah iku lam yazar ola gingsir-gingsir ya Allah iku mutakaliman zat kang larasan ya Allah daiman kang lawas ieu kalam wa badalan lam salawase. Waruyalan den riwayataken opo ana Musa satune Nabi Musa alaihi salam iku kana ono ya Musa iku yasuddu nutupan ya Musa udunaihi ing cepil loro Musa indak kudumihi ing dalam nalika tumekone Musa minal munajati saking munajat ya saking tumekone Musa minal munajati li alla yasma'a rapun yen ta orang ngarungu ieu Musa kalamal khalqi ing larasane makhluk dikauni kana satune Musa iku la yastati ora kawasa ieu Musa samaahu ing ngarungune kalamal khalqi lianau kana sate kalamal khalqi iku soro dadi ieu kalamal khalqi indahu ing dalam mungguhe Musa kaasad dima iku tetep kaya leuwih banget suara yakunu kang tinemu ima min aswatil bahaim bayane ma aletep saking piro-piro suarane raja kaya hewan ternak almun karoti kang den inkaran ieu aswat bisa babima kalawan sababe lazat zaqo kang nyicipi ieu Musa ing ma minal lazati bayane ma min lil bayan alet tetep saking piro-piro kalezatan allati la yuhatu kang ora den liputi opo biha kalawan lati indah samai kalamiman ing dalam nalika ngarungune larasan wong larasan zat laisa kang orana kamislihi iku tep umpamane man opo sayun perkara suwiji ya surat apa ini surat Asy-Syura ayat 11 laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Baik, wa'lam ketahuilah sesungguhnya kalamullah. Awas, makanya ilmu tauhid itu dinamakan ilmu kalam. Karena yang paling sulit dipahami adalah bab kalam. Kalam ini kan ucapan. Awas jangan pernah laisa bisautin wala biharbin, bahwa ini adalah satu sifat yang bukan suara dan bukan huruf. Ketika suara maka sama seperti manusia. Patokan dasar dalam ilmu tauhid surat Asy-Syura tadi ayat 11 laisa kamislihi, saking tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika suara, ketika huruf abata sajaha kha itu adalah huruf hijaiyah. Manusia bisa mengucapkan seperti itu. Kalau Allah sama dengan manusia, enggak mungkin. Maka dibantah dengan ayat Asy-Syura ayat 11 laisa kamislihi syai'un. Nah, kemudian ayat itu sulit dipahami, kemudian lahirlah ya ulama yang memberikan pemahaman yang mudah dipahami, renyah dipahami, kapan saja bisa dipahami, di zaman mana saja, yang bernama Abi Hasan Asy'ari wa Abi Mansur al-Maturidi. Abi Hasan Asy'ari lahir 260 Hijriah, wafat 331. Abu Mansur al-Maturidi lahir 238, lebih senior, wafatnya 333, lebih lama usianya. Bintang cemerlang dalam tauhid. Kalau bintang cemerlang dalam fikih namanya Madzhabul Arba'ah. Yaitu Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah, Imam Hambali 164 Hijriah. Kemudian lahirlah yaitu Imam Bukhari 184 Hijriah, kemudian Imam Muslim 202 Hijriah, kemudian Abu Daud 202 Hijriah, kemudian Tirmidzi 204 Hijriah, kemudian Ibnu Majah 207, kemudian Nasai 215, lieur sakadinya dah.
Ya. Kemudian ada dalam tasawuf Junaidi al-Baghdadi lahirnya 221 Hijriah. Imam Junaidi al-Baghdadi punya paman dari ibu namanya Syarius Saqati. Nah, Syarius Saqati punya CS. Waktu di pondoknya namanya Imam Ma'ruf Karhi. Waktu mondok di mana? Di Syakikul Balhi. Syakikul Balhi itu sejarah. Syakikul Balhi punya perempuan alias istri comel, pengen yang bagus-bagus terus. Dikasih yang jelek nggak mau. Kalau minta buah nggak mau yang di pinggir jalan, pengennya yang di All Press, Botani, BTM. Makanya orang nyono distro di sisi trotoar. Gimana di makanan-makanan yang indah-indah. Nah, kembali ke Imam Abi Hasan Asy'ari, makanya kalau selaisa kamislihi syai'un itu sulit. Maka kemudian dibukukanlah dengan nama mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk yang baru. Setiap sesuatu yang diserupakan dengan makhluk yang baru berarti itu enggak mungkin bagi Allah. Idza wajabat alaihil sifatun qadimah maka istahala alaihi didduha. Jika Allah memang berhak memiliki sifat yang lawas, maka mustahil baginya perlawanan dari sifat itu, yaitu sifat yang baru. Laisa kamislihi syai'un. Awas, bab tauhid lumayan. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Imam Abi Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Tauhid di luar ahlu sunnah wal jamaah, statementnya ini bisa dipatahkan. Tadi sudah dibahas pagi ya, ketika kita ngaji Imriti dan Yaqulu tadi nado maksud. Contoh, wa huwa apa tadi? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di aras. Allah bersemayam di aras. Menurut pemahaman kaum Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan manusia, Allah punya jisim, Allah punya jasad, Allah punya fisik. Nah, kemudian ada hadis lagi yang silufi kulli sama'i dunya wa yunadi. Kemudian Allah itu turun sepertiga malam akhir, berarti jam 2 sampai menjelang waktu subuh. Ya, turun untuk apa? Untuk mendengarkan doa-doanya hamba-hamba yang meminta kepada Allah di malam hari. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah harus turun? Kenapa tidak di aras saja? Apakah Allah tidak mendengar ketika di aras? Sedangkan wa huwas sami'ul basir. Ketika Allah di aras, kita hubungkan lagi dengan hadis wa aqrabu ma'alaihil abdu wa huwa sajidun. Paling dekat hamba dengan Allah itu ketika si hambanya sedang sujud. Sujud di atas di bawah? Di bawah. Tadi Allah di aras, berarti sekarang di bawah. Beres sholatnya hamba naik lagi Allah ke atas. Besoknya atau asar sholat lagi hamba Allah turun deui. Ngagawekeun sama ka Allah teh. Nya turun deui naik, deui turun deui naik. Jadi benar Allah teh di atas apa di handap? La yahwihi makanun wa la yamuru alaihi zamanun. Allah tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Oleh ruang dan waktu. Ngapain Allah harus turun? Memangnya Allah tuli? Innaka latad'ul asomma. Kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Jadi kalau memang di aras kenapa harus turun Allah? Tidak. Jadi jelas, anu aqrabu ilaih min hablil warid, ya. Kasihan makanya kalau kita kan berpatokan bahwa Allah itu ada di lebih dekat dengan urat nadi. Kalau mereka yang berpahaman Allah di aras, kejauhan Allahnya lebih dekat kita daripada pemahaman-pemahaman yang Allah berada di mana? Di aras. Pemahaman ini nanti masuk ke Imam Junaidi al-Baghdadi. Ini harus pemaham nih. Ya, Imam siapa? Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dari tauhid. Kemudian dari fikihnya nanti adalah bintang-bintang cemerlang yang dinamakan Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa kita harus ngambil ke yang 4 tadi? Kenapa tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wala rasulih. Jika kalian bertentangan berseteru, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang Sunnah itu dan Al-Quran itu, siapa yang bisa membalikan ke Al-Quran dan Sunnah?
Kata siapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kata ulama. Jadi yang lebih tepat adalah bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada ulama. Kembali ketika Anda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kitab karya-karya ulama yang sejuta dan miliaran kitab, maka akan terabaikan, tidak akan pernah kalian pakai. Kalian tidak menghargai hasil karya orang lain. Sesuai dengan Pancasila, sila kelima, butir ke-11. Buka lagi undang-undang sekolah itu, Cang. Ya, butir kelima ayat sila kelima Pancasila ada butir ke-11 berbunyi menghargai hasil karya orang lain. Dulu muka Al-Quran dan Sunnah, Majmu nggak bakal kepake, Al-Um nggak bakal kepake, Musnad Imam bin Hambal nggak bakal kepake. Langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Justru kembali Al-Quran dan Sunnah nanti disambungkan dengan surat apa ini? Dengan surat An-Nahl ayat 83, lau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri la'alimahul ladzina yastanbituna minhum. Yastanbitu itu berarti masdarnya istinbat. Istinbat itu berarti ikhrajul ma'anil khafiyah, mengeluarkan makna-makna yang sulit, yang tersembunyi, bisa diketahui oleh mereka-mereka yang berpangkat mujtahid. Ya, namanya para madzhabul arba'ah, para pendiri mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena yang membukukan mereka. Maka saya sering bilang Al-Quran itu produk. Al-Quran apa? Produk. Kalau mazhab itu hasilnya, hasil produk. Al-Quran produk. Kalau seperti celana dari apa dibikinnya? Dari kapas. Celana dari kapas. Kemudian kapas diolah menjadi benang. Benang diolah menjadi bahan. Bahan dijahit menjadi celana. Jadi kalau orang yang pakai hasil produk pakai madhab, berarti orang itu nutupin auratnya pakai celana. Kalau orang ngambilnya ke Al-Quran dan Sunnah, berarti nutupin auratnya pakai kapas. Justru akan primitif, lebih modern yang kembali kepada madhab, nutupinnya pakai celana daripada nutupin auratnya pakai kapas. Kira-kira orang kota, orang Baduy? Hah? Orang Baduy. Justru kembali kepada madhab, pada intinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat juga tuh surat An-Nahl lagi nanti ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ahla dzikri, kata Imam Ja'far Shadiq, nahnu ahlu dzikri, saya ahli zikir, yaitu para alim ulama. Jadi kalau kalian tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah, jangan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut akan Allah adalah para ulama. Nggak bisa kita ngambil main comot, Jus ini hadisnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini Qur'annya salah. Maka ketika kita memahami iyyaka na'budu wa hanya kepada Allah kita beribadah, tidak boleh kepada siapapun kita meminta, hanya kepada Allah. Balikin, bini lu minta duit ke siapa? Ke Allah atau ke lu? Ayo, pamajikan orang minta duitnya ke siapa? Ke salakin, apa minta duit jangan minta ke gua, mintanya sama Allah. Gak bisa. Ayat itu nanti ditafsir dengan ayat yang lain. Fasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah lewat pelantaraan perjalanan sabar dan sholat. Nanti ayat itu ditafsir kembali oleh Al-Maidah ayat kelima. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan wasilah. Wasilah ini pelantaraan. Tafsir Sawi mengatakan ini adalah ziarah kubur, silaturahmi, sedekah, itu adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dikenal dengan ibadah ghair mahdhah, yang tidak langsung ke Allah melewati hambanya dulu. Kita sedekah ke keropak apa langsung ke Allah? Nggak mungkin ke keropak dulu, tapi tujuannya kemana? Ke Allah. Silaturahmi langsung ke Allah atau ke manusia dulu? Nah, manusia dulu berarti ibadahnya ghair mahdhah. Kita mengagungkan Rasulullah, tujuannya ke Allah, baca qasidah, berarti maulid pun ibadah ghair mahdhah. Makanya ada ibadah mahdhah, salat, puasa, itu mahdhah langsung kepada Allah. Ada ibadah yang ghair mahdhah, tujuannya adalah ibadah kepada Allah.
maka madhab-madhab pun sama. Ya, Malikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakril Abar kaza ala Utsman najlu Hambali suma Abu Hanifata ala Ali. Dalam syarah kitab Al-Muwatta, Imam Al-Mayabi mengatakan famalikun ala tariqati Umar. Imam Malik mengikuti jejak langkah tarekat Sayyidina Umar. Wa Syafi'i ala Abi Bakril Abar. Imam Syafi'i mengikuti jejak langkahnya Abu Bakar Siddiq. Kadza ala Utsman najlu Hambali. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal ngikutin jejak langkahnya Sayyidina Utsman. Asuma Abu Hanifata ala Ali. Abu Hanifah ngikutin jejak tarekatnya Imam Ali. Boleh nggak keluar dari madhab yang 4? Maka Imam Sawi murid daripada Imam Dardir, Dardir murid daripada Imam Al-Mudabigi, Al-Mudabigi murid daripada Imam Ali Sibromalisi, Ali Sibromalisi murid daripada Imam Samsun Romli, mengatakan fal kharij anil madzahibil arba'ah dhalun mudilun. Keluar dari madhab yang 4 sesat dan menyesatkan. Ya, madhab yang 4 adalah profesor dokter ahli. Ketika dokter mengasihkan obat, kamu minum obat ini 3 kali sehari. Dapatlah kita obat dari profesor dokter, pulang ke rumah. Kata tetangga, kalau panas jangan minum obat itu, minum aja kira-kira bensin. Kita mau ngikutin tetangga kita yang gelarnya bukan dokter, atau kira-kira mau ngikutin obat dokter? Ya, mau ngikutin madhab yang 4 atau mau orang-orang yang sekarang yang kredibilitasnya belum diakui, kehebatannya belum diakui. Mentak ngikutin ulama-ulama baheula. Yang klasik itu unik, nanti harganya selangit. Bemo mahal nanti mah di akhir zaman. Mobil PW, Volkswagen dah, PW, VW, oke mahal di akhir zaman. Antik-antik, nu kolot-kolot antik. Entak kalau kakawin san kolot pakai antik. Kayak awal loba nu neangan. Neangan naon? Neangan santri kolot. Neangan naon cenah? Bermutu, bermuka tua. Insya Allah makin dewasa, gede wadah sangu. Loba bahaya. Itu tujuanna naon ya? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan lain-lain. Bisa obat-obatan sama, mujtahid. Nah, Imam Syafi'i kan manusia, Imam Abu Hanifah manusia, Imam Maliki manusia, bisa aja salah. Sekelas mereka aja salah, apalagi ente. Jauh kelasnya di bawah Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i? Kan kata Imam Syafi'i, "Idza wajadta qaulan yukhalifus sunnah fadribu qaulil haid." Jika kalian menemukan ucapanku berbeda dengan sunnah, maka buanglah jauh-jauh ke tembok. Kata Imam Syafi'i. Itu jangan sampai diambil satu saja. Ada perkataan Imam Syafi'i di kitab yang lain mengatakan ayyus samain tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu li ghairi sunnah. Di mana bumi yang aku junjung, langit bumi yang aku pijak, langit yang aku junjung, aku tidak pernah ngomong keluar dari sunnah. Berarti semua perkataan Imam Syafi'i ngomongnya sunnah. Jangan ambil Imam Syafi'i yang ininya doang, lihat yang lain. Ini mau jokin kata Imam Syafi'i juga, kalau Imam Syafi'i keluar dari sunnah, buang aja, ini nggak cocok. Kata Imam Syafi'i, ini akrahul ma'tam, kami membenci tahlilan. Ma'tam itu bukan tahlilan, ijtima'un nisa fil jumu'at, berkumpulnya perempuan di satu perkumpulan kemudian menangis-nangis. Muntahlilan aya awewe eueuh. Aya nu marewek eueuh. Berarti ma'tam bukan tahlilan. Lamun cek tukang mantek nisbat tabayun, tahlilan bukan ma'tam, ma'tam bukan tahlilan. Itu jadi beda. Malah teu ngarti teh. Aing ngarti ieu ngarti aing teh ngan tunduh itu. Jadi hayang naon tuh hayang leusan. Mijieuna tuh karak beres dahar ngopi can. Karak gerek udud geus tung ngaji deui ngaji. Ai perek ngaji inta sepuh guru tuh perek ngaji teh euy. Hayang ngaji penting rek perek teh namanya das beres serahan. Inta apa guru tuh perek ngaji teh euy. Jadi koh tung. Insyaallah berkah lah. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi boleh Imam Syafi'i dilanggar, tapi nggak mungkin Imam Syafi'i keluar daripada sunnah Rasulullah.
Sekalipun Imam Syafi'i salah, tetap benar, dapat pahala. Ada hadis sahih riwayat Imam Hakim, riwayat Imam Tirmidzi, idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Seorang mujtahid jika beliau ini berijtihad mengistinbat hukum kemudian benar, maka pahalanya 2, pahala ijtihad, pahala benar. Kalau salah, 1 pahalana nyata ganjaran pahala ijtihad, enggak dapat pahala benar. Lah kita bukan ulama, ketika salah total dosa. Makanya kita itu kalau ngomong jangan pernah ngomong menurut pendapat saya, jangan. Menurut perkataan Imam Nawawi, menurut perkataan Imam Syafi'i, kita copy paste, kita menjiplak perkataan ulama dahulu. Makanya saya nggak pernah ngomong menurut pendapat saya. Kalau komen boleh. Kalau komen itu bahasa kitanya kultu. Komen, tapi yang ahli. Kultu ya, kalau yang bukan ahli jangan kultu. Lam naleungit jadi kutu. Kultu jadi kultu. Nah, seperti apa? Hadis riwayat Imam Jabir, ya. Ada Imam Jabir beres wudu, kemudian salat sunat. Allahu akbar, sholli sunnatal wudu rakaataini, Allahu akbar. Rasul enggak pernah melakukan. Dalam kitab Fathul Bari, ya Jabir itu. Ini sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Aku mendengar suara terompahmu di surga. Mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Maksudnya kau masuk surga. Terompahmu saja masuk surga, kau mau mana? Alias Jabir ini terdengar suara terompahnya masuk surga. Alias Jabir ini ahli selamat, pasti masuk surga. Amal apa yang kau lakukan, Jabir? Kata Rasul, Jabir menjawab, saya ini beres wudu melakukan sholat sunat wudu. Padahal Rasul belum pernah melakukannya. Tapi Rasulnya bijak, enggak ngomong bid'ah ente. Irung sia bid'ah mah. Rasul mah irung mancung sama minimalis pesek. Mata ekonomi sipit. Irung minimalis. Mana nu pesek mah? Mana nu bid'ah mah? Ya, jadi enggak bid'ah kata Rasul. Itu. Dah luar pantas saja kau melakukan sholat sunat ba'diyah, maka aku mendengar suara terompahmu di sana. Maka kata Imam Asqalani, hadis ini mendapat 2 pelajaran buat kita. Yang pertama, tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, wa fi hadza isyaratun ala ana tauqital ibadah jaizun bisyar'i. Membuat waktu ibadah diperbolehkan menurut syara. Maka di kita ada tradisi ibadah, yaitu tahlilan hari pertama sampai ke-7, sambung lagi 40, sambung lagi 100. Hari itu menentukan hari sudah ada di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Jadi diperbolehkan dari sana. Ibadah, mau yasinan malam Jumatan boleh. Mau waktu-waktu ibadah, mau ratiban malam Kamis boleh. Mau salawatan malam Selasa boleh. Itu dalilnya tadi. Kalau kita mah nggak bakal ngeh. Hadisnya ini nyampe tujuannya, guys. Coba kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini kan sunnahnya cuma menunjukkan kepada sholat sunat wudhu saja, nggak melebar kemana-mana. Tekstualis. Berarti kaku, jumud, nggak melebar pemahamanana. Berarti ngopi hidung wae tara cappuccino. Nah, melebar mah, ya, insya Allah. Iya berat. Nanti kita sambung lagi. Ya, nanti dilanjut heula, tegang ya, bahaya ya. Bahaya, ki masalah bergo ya. Aduh berat ya wae. Wa qad asraqa wajhuhu minan nur. Wa ma ra'ahu ahadun illa ama. Wa qad asraqa lan teman-teman Padang teh caang. Opo wajhuhu rarahine Musa minan nur saking cahaya. Pama mangka ora pati-pati ro'ahu ningali hu ing Musa sopu ahadun ila ama angin pecak ieu ahad. Patabarqa tadahraja. Patabarqa mangka nganggo bergo teh cadar. Nganggo bergo nikob. Ayeuna pun aya celana sunnah. Sirwa teh celana sunnah teh. Aya kueh sunnah ayeuna mah. Kueh dijieun tina korma. Lamun kue terjun tina korma berarti kue bid'ah. Macam-macam saja. Bagaimana pula kau ini? Serba sunnah semua, celana sunnah. Sampai saya dapatkan ada rumah makan sunnah di Tegalaga. Rumah makan sunnah.
Ada. Ternyata yang punyanya ibu-ibu namanya sunnah. Oh, saya juga. Maka saya sampai celana sunnah. Celana sunnah itu sirwa, yang segini tuh yang kantongnya gede. Kalau maulid bisa ngantongan bolu. Jauh. Macam-macam sampai semua di label sunnah, kue sunnah. Semua yang berdasarkan Islami. Berarti aing teu meunang ngadar bala-bala atuh. Bala-bala kue apa? Kue bid'ah. Buras bid'ah. Buras itu keren. Jepang boleh bikin mobil, tapi ketika lihat buras di Indonesia kaget Jepang. Orang Indonesia pintar sihir. Ini oncom dari mana masuknya ini? Nah, mereka boleh bikin mobil, tapi ketika lihat buras kaget dia. Gak bisa. Apalagi apem godeg. Wah, berat itu kalau apem godeg. Hati bang, ente ulah. Macam-macam saja ini. Ada, ini bener lah, bukan hoax, memang beredar sekarang lagi rame. Ada kue yang di label kue sunnah, kue-kue yang bahan bakarnya atau komposisinya dari herbal seperti kurma, jintan hitam atau habatus sauda. Kalau di luar itu berarti bukan sunnah. Macam-macam semua di label sunnah. Enggak syar'i, enggak nyunnah hidupnya. Kalau enggak berjenggot enggak nyunnah. Kalau enggak cingkrang enggak nyunnah. Padahal sunnah itu bukan celana saja, pakai selendang, sorban sunnah, pakai imamah sunnah. Lu ngaku sunnah, sholat aja kagak pakai peci, pala lu tuh kagak sunnah. Macem-macem saja. Aduh, luar biasa. Ya, pakai bergo nanti bergo. Nanti bergo mereka mewajibkan barqo. Nanti ada satu kitab judulnya An-Niqab Adatun Laisa Ibadah. Nah, ini menuai kontroversi ini. Tapi lihat dulu dalamnya. Jadi niqab ini adalah sebatas budaya, bukan ibadah. Oh, judulnya saja sudah menuai kontroversi. Bahaya. Padahal dalam-dalamnya khilafiyah pendapat ulama, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Gitu. Kalau memang bergo wajib, kata ulama, niscaya ketika umroh, ketika tawaf pun wajib tertutup. Tapi ketika tawaf wajib dibuka. Berarti menandakan bahwa berko ini bukan wajib. Banyak nanti dalil-dalil. Waqad wa baqiyalan kari patabarqa mangka nganggo bergo nganggo cadar ieu Musa wa baqiyalan kari opo al barqo bergo alal wajihi ngatasé rarahine Musa. Sampai kapan? Ila an mata tekaring yen ta maut ieu Musa. Waqad ajma'alan teman-teman ijma' sepakat konsensus ulama sopo ahlul adyan ahli biro-biro agama wal milal al milal wan nihal. Milal itu jama' lapan millatun millah anit tabi' millata milal biro-biro agama ya ala annahu ing atas satune ya Allah taala iku mutakalimun kang larasan ya Allah wa aidon lan haliman ing kullu hayyin utai saban-saban wong kang urip iku qabilun kang narima ya hayyinil ittisab kadue kasifatan bil kalami kalawan larasan wal qabilu utai kang narima li syai'i iku la yahlu ora sepi ieu qabil anhu saking kalam au andiddihi atau saking lalawane kalam. Kalau lam yatasib maka lamun ora kasifatan ya Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala lan madukur ya Allah bil kalami kana rasan lat tasofa mangka yakti kasifatan ya Allah bididdihi kalawan lalawanane kalam lakin tetapi ni ittisafuhu utai narima kasifatan Allah bihi kalawan didun iku muhalun mustahil. Lianau kana satnya didun iku naksun sudah wa naksu hale utai sudah alai ngatasi Allah taala iku muhalun mustahil. Awas. Terus dalilnya kalam itu mana? Wa kalamallahu Musa tak. Awas. Berbicaranya Allah, ngobrolnya Allah, berbicaranya Allah dengan Nabi Musa ini terhijab jarak 40 tahun. Jauh. Makna daripada Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan berbicara dengan suara, bukan berbicara dengan huruf, tapi azzalallahu anhul hijab. Allah bukakan hijab yang menghalangi antara makhluk dan Allah. Allah bukakan hijab itu. Jadi Nabi Musa Allah berikan mengerti apa yang dikatakan oleh Allah, tapi bukan suara, bukan huruf. Apa itu? Wa asma'ul kalamal qadim summa ada hijab. Yang jelas Nabi Musa bisa mengerti. Baik analogi, bukan menyerupakan. Contoh
Dia ngerti ketika saya manggil ini kemudian begini. Berarti maksudnya apa? Di rumah makan. Ya kan? Dia ngerti. Mau kue putu nggak mau, udah kenyang gitu. Emang naon coba? Siapa? Emang naon? Berarti Anda nggak ngerti kan? Nah, kalau Anda nggak ngerti, bagaimana bisa memahami kalam Allah? Ketika seorang komandan yang memang nggak bisa ngomong lapor ke atasannya bahwa ada pembunuhan, berarti kan lapornya beda. Hal itu bisa dimengerti. Jadi bukan berarti Allah ngomong pakai suara, bukan Allah ngomong pakai huruf, tapi bisa dimengerti oleh Musa. Azzalallahu al-hijab. Azzalallahu anhul hijab. Contoh. Nah, gitu kan? Ya, orang-orang yang bisu begitu. Lapor Pak, sektor 2 ada pembunuhan, Jalan Ketek, depan pabrik susu, Jakarta Pusat. Oh. Berarti kan ini bisa dipahami sama seseorang yang memang begitu, gitu ta. Gitu. Maksudnya naon tah kue yupip pelarkeun melare gitu gitu. Kan sesuatu yang bisa dipahami. Tapi Allah bukan seperti itu. Analogi tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kecuali dulu ada seorang ulama yang memang tapi sudah kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ana asy'ariyun, ketika beliau berkhutbah mengatakan yanzilu fi kulli sama'i dunya wa yunadi. Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Sepertinya turun aku dari mimbar ke bawah. Maka serentak jamaah yang hadir menyambit melempari dengan sendal. Macam-macam baca hapus lewat. Nah, hapus lewat. Gak bisa. Berarti sudah seperti turunku ini dari mimbar. Berarti sama dengan manusia. Kan saya ngomong bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi menganalogikan gambaran supaya kalian paham. Ya, lamun teu paham berarti ya otak Anda berarti bermasalah. Kalau memang memorinya nggak kuat, ganti pakai iPhone yang 516 GB. Tidak, masih nggak cukup, pakai yang 1 tera merek Toshiba. Dengar keneh wae modar. Insyaallah. Maka kalau nggak paham, langsung diseritkan ke surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Ya udah gitu. Yang jelas tidak seperti itu Allah. Allah berbicara, Allah mendengar. Berarti mendengar Allah bukan pakai apa tadi? Daun telinga, bukan pakai telinganya kemarin. Laisa bil ashimah wal adzan. Tapi Allah mendengar dengan sifatnya Bagaimana Allah? Nanti wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbih nadirah. Nanti di surga kita muka bercahaya dan akan melihat zat Allah. Jangan pernah menanyakan Allah, tapi ibadahlah kepada Allah agar kelak nanti kita bisa berjumpa dengannya. Amin. Salamun qaulam mir rabbir wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ada tuh kisahnya, pernah saya tulis. Orang mujrimun yang di jajaran pertama orang-orang mujrimun. Ada orang Bedawi namanya mujrimin. Namanya ini bukan dongeng, kisah ini. Mujrimin ketika sholat di jajaran pertama dengar ayat Al-Quran, imamnya baca itu. Yang jajaran pertama itu adalah orang-orang yang berdosa, mujrimin. Celakalah orang yang di barisan pertama. Maka mendengar ayat itu si mujrimin pindah ke belakang sholatnya. Ya, ketika di belakang kena juga ayat yang lain. Ketika di pinggir langsung wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Saya di depan, mau di belakang, mau di pinggir, tetap aja tuh imam ngincer gua katanya. Akhirnya si mujrimin tadi enggak sholat, enggak berjamaah. Karena kasinggung, padahal itu baperan memang padahal memang ayatnya memang berkaitan dengan orang-orang yang berdosa mah pindah. Akhirnya bisa ngahiji, ngatanggaan yang orang kafir, tapi di yaumul kiamah berpisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi kesimpulan mana tadi? Bahwa zat Allah ini, bahwa sifat kalam Allah beda dengan makhluk. Jadi bukan berarti Allah munajat kepada Nabi Musa ngomong, setelah selesai Allah diam, bukan. Ya, bukan begitu maksudnya, tapi Allah bukakan hijab kepada Nabi Musa untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi Musa menutup kedua telinganya seusai bermunajat di Gunung Turi Sinina.
Karena mendengar suara makhluk ini bagaikan mendengar suara binatang. Saking lezatnya mendengar zat Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya dia tutup. Dan bercahaya wajahnya sampai pulang dari munajat ditutup wajahnya dengan barqa. Barqa itu yang menutup keseluruhan barqa. Kalau niqab yang kelihatan matanya doang. Licik mainan ningali urang henteu. Nya, mainan ningali pan ka urang. Tapi itu, kamu nu make bergo selfie dipasang status ningali naon aing gitu kan. Liciknya ningali matana doang itu. Pas dibuka teh, weh tapi bohong. Aduh. BMW ini BMW ya body menipu wajah ini. Keplok channel body nama pas gitar rusak. Tapi dibuka banget nak, kaset gulis. Ya semua ciptaan Allah indah. Cuman ada tustaha, ada tustahapi, ada yang nu dipikahayang anu henteu. Ketika orang ngaruyat kumaha hasil bulan surem. La tustaha. Ya, ora Kang Den pengeni itu. Macam-macam ulah ngomong goreng nih tepati kaset. Ulang di awal teh goreng amat sih. Emang orang kaset ningali jelema make baju beureum nya tiungna hejo gitu rokna koneng sepatuna biru eta jelema apa sekolahan TK. Nah itu ngomong udah dosa kali ya. Tapi kalau hadis sunat sih dengan sendirinya di hati kita ngomong kok kurang serg ya. Di hati itu hadis sunat sih. Kata Senawi di kitab Maraqil Ubudiyah enggak dosa. Tapi lamun diomongkeun we ju'ilal lisanu alal fuadi dalila jadi dosa. Tapi lamun di hati doang kieu. Di hati ngomong si teh molor wae nya. Nah, itu enggak dosa, tapi kalau diomongin Jaidan itu tanya. Itu bisa dosa. Kalau ilah di makom taklim di sini, kecuali di makom taklim. Di makom taklim boleh. Contoh kalau di yang lain, kalau bukan ngomong, ini kan salah memahami yang makruh. Jadi sangkanya Asy'ari itu mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Awas, pengikut Asy'ariyah mengatakan Quran ini makhluk. Tidak. Ini salah memahami kata Imam Bajuri, Imam Syekh Nawawi mengcopy paste menyalin perkataan Imam Bajuri. Ya, satu masa pernah berguru juga ke Imam Bajuri. Saya jadi dahlan. Makanya yang nyumput-nyumput, yang nyamar-nyamar yang jadi wali mah yang mujadid yang lebih masyhur itu ulama Imam Bajuri. Tapi yang jadi mujadid adalah Syekh jadi dahlan di abad ke-13. Di abad ke-14 yang masyhur sekarang siapa? Umar Al-Hafidh. Yang masyhur siapa? Syekh Ali Jum'ah. Tapi yang mujadid sekarang Zaid bin Smith Madinah. Habib Zain bin yang tidak terlalu populer. Tapi ilmunya luar. Yang mempopulerkan kan bukan media, tapi Allah Subhanahu. Namanya julukannya Sapi Isogir. Siapa? Habib Zain bin Habib Umar Al-Hafidh. Mata Allah fi kulli hayati berguru kepada Habib Zain bin Smith. Kebetulan satu mertua. Jadi Habib Zain ini kakak iparnya Habib Umar Al-Hafidh, satu mertua, satu gerasi. Jadi istrinya adik kakak. Guru itu sudahlah guru kakak ipar, hormat. Hormatnya bukan begini, menghargai ya, luar biasa. Siapa itu? Habib Zain bin Smith. Nah, kata Imam Bajuri di copy paste sama Syekh Nawawi, itu hati-hati. Nih, Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamun qadimun la malus sama'uhu tanazza'a wa fi'lin. Nah, ini nih. Nah. Contoh Yasin ini kalam qadim. Yang dimaksud oleh Imam Asy'ari, kalam Al-Quran itu anyar, baru. Iya ini lihat, makruh yang dibacanya baru. Ini saya baru tulis. Yasinnya ini baru, tulisannya baru. Tapi kalau isinya adalah kalamun qadim, kimun, itu yang dimaksud oleh Asy'ari. Imam Asy'ari dan pengikutnya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Al-Quran kalamun qadim, cuma ini makhluk. Apa ini? Kapur. Ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh pengikut Asy'ari dan Imam Asy'ari al-makru'i. Yang dibaca, yang ditulis itu namanya kalam baru.
makhluk kalau ini. Makhluknya apa? Kapurnya. Kalau Yasin maknanya adalah kalamun qadimun. Jangan gagal paham. Biasanya itu kebanyakan makan kue sunnah itu gitu. Kebanyakan makan kue sunnah. Nanti kalian kalau ada rezeki makannya di Simpang 3 Arzimar itu ada rumah makan sunnah. Mampir di sana. Katanya Maheri yang jaganya Caem Maheri. Boleh itu Bang Dani ngomong ajakan tuh Maheri. Itu loh Mas Ari naon dari itu. Nyahu ek diincer. Bak, itu bak, tenang bak. Ini mah 18 plus bak. 18 minus ulah waka. Jadi nyawek keadun dah. Kalamun qadimun, ini yang salah paham. Lanjut, wa hadhihi sifatu sab'ah wa hiya al-qudrah wal iradah wal ilmu wal hayat was sama wal basar. Wa hadhihi sifatu sab'ah utawi iki nyata nek pira-pira sifat as-sab'atu kang pitu ieu sifat wa hiya tawisama iku al-qudratu wal iradat wal alamu wal hayatu was sama wal basar wal kalam iku tu sama den arani ieu hadhihi sifat itu sifatil ma'ani ing pira-pira sifat ma'ani aya sifat ma'ani aya sifat ma'nawi nanti dibagi ya biar kita paham. Ada 7 tambah 13. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Nanti di endingnya dirangkum oleh Syekh Nawawi. Nah, merangkum ini bukan membuat ajaran baru, tapi metode pengajaran agar mudah dipahami. Hal itu pun yang dilakukan oleh madhab yang 4. Bukan membuat ajaran baru dari Al-Quran dan Sunnah, tapi membuat metode agar mudah dipahami. Namanya madhab dari dhahaba, asair, wal murur. Madhab dalam kitab Mughnil Muhtaj adalah al-ahkam alati istamalat alaihal masail. Hukum-hukum yang meliputi, yang membahas tentang masalah-masalah agama. Maka arti kata daripada mazhab itu adalah teologi atau keyakinan yang dibawa oleh seseorang. Mazhabun, zahabayat abu. Berarti mazhab di sini adalah masdar mimi wa masdarun ta'ala terbaini mimi wa ghairi ala gisma. Sampai dina kata kamaf alif bifatat laini wasada minhum bikasril. Jadi madhab itu apa? Teologi. Madhab itu apa? Keyakinan yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Namanya madhab Syafi'i. Kenapa harus ke Imam Syafi'i? Ya nanti ada di surat Al-Isra itu ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Wallahu alam, nanti di yaumul kiamah aku panggil kalian bersama imam-imam kalian, bersama pemimpin kalian. Kalian manut ke siapa? Ay wa ma'ahum imamuhum wa hadihim ila rusdi. Bersama mereka adalah pemimpin mereka yang membawa mereka kepada kebaikan. Kamu seharusnya sholat begini kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Nanti kita aman. Yang ditanya Imam Syafi'i, maju Imam Syafi'i, kita mah aman. Maju. Pas mau tahuan, oh iya maju. Begitu maju, aing lompat. Imam Syafi'i yang dijawab semua sama Imam Syafi'i. Dalilnya, nih. Mana dalil niat? Ini hadisnya inama amalu biniat. Mana dalilnya usap aja? Nih, bagsilu wujuhakum. Mana dalilnya tartib? Nih, Fabda'u bima bada Allah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Udah berebet Imam Syafi'i. Apa yang didengar dia hafal, apa yang dibaca dia hafal. Urang bapan beda. Pas ngetrekeun lampu neon nang meuti sabang 7.000 teh ya. Cetrek peng karak bray urung. Imam Syafi'i mah lampu neonnya merek Philips anyar, cekrek bray langsung caang. Baru ditanya, "Kumaha kuluna?" Gerung. Semua bieu teuk natanjakan. Kumaha imditina? Mewekeun mah. Kumaha alfiahna komo eta. Gitu kayak akhirna.
Opik, yes, opik. Opik iya itu biasa tombol hati opik. Pik itu pik. Ulah tangan di atas saya pik. Ampun opik mah. Ampun aku. Itu pik. Pik. Itu ya pik. Baik-baik ya pik ya. Sifatal ma'ani sifatil ma'ani itu naon sifat oge. Nah, sifatal ma'ani ngikuti ulama kupiyin. Cek ulama kupiyin mah tetep aja mu'annas salim nasabna ku patah. Sifatil ma'ani ing piro-piro sifat ma'ani waya utai sifat ma'ani ku wujudiyatun. Biasa lau kusifa. Kalawan sakira-kira lamun den bukaaken opo al hijabu aling-aling la ru'iyat majhul lam ibtida mangka yakti ru'iyat den tingali ieu sifatus sab'ah au sumiat atau den dengu ieu sifatus sab'ah wa hadhihi sab'ah ta iki kenyataane pitu iku tulazimu ngamulazamah ieu hadhihi sab'ah asab'ata ing sifat kang pitu alati itu sama tuh kang den aranan ieu lati maknawiyatan ing sifat maknawi wa ya utawi ieu lati iku umurun pira-pira perkara iktibariyatun kang bangsa iktibar kang bangsa ngitung-ngitung. Baik, nanti akan dibahas juga di akhir pembahasan sifat 20. Ya, agar mudah dipahami dan agar menunjukkan kebersamaan persatuan antara Asy'ari dan Maturidi. Ini katakan sifatul isrin. Sifat al-isrin sifat 20. Nah, sifat 20 ini nanti terbagi 4. Ya, ada yang nafsiun alam nafsi yang berkaitan dengan zat Allah nanti wujud, ada lagi salbiyah. Salbiyah itu adalah yang tidak. Nanti ada juga apa namanya? Ma'ani. Ada lagi yang sifat maknawiyah. Sifat apa? Maknawiyah. Ini yang maknawiyah 7. Ma'ani 7 tambah 7 14. Ini 1 15, salabiyah 5. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13 tambah 7. Nah, yang maknawiyah ini yang disimpan atau yang dibentuk oleh Imam Al-Asy'ari. Nah, kolaborasi dengan Imam Maturidi, beliau menciptakan 13 tambah 7 sama dengan 20, maka dinamakanlah sifat 20. Maka maknawi dengan ma'ani ini ada persamaan. Nah, maka di sini dikatakan wa hadhihi sab'ah tulazimu sab'ah allati tusamma maknawiyah. Pemahaman Asy'ari dan Maturidi sebenarnya sama saja. Sama basor, sami'un basirun, sama masdar, sami'un isim fa'il. Apa bedanya? Kalam mutakalimun. Kenapa harus ada double 2? Karena memang diciptakan oleh 2 yang berbeda. Pemahaman antara qada dan qadar. Kata Imam Asy'ari, qada itu yang belum terjadi, qadar sudah terjadi. Kata Imam Maturidi, qadar sama aja azali. Jadi beda metode, tujuannya sama ini. Makanya ada maknawiyah, ada ma'ani. Maknawiyah kan kang bangsa makna, ma'ani piro-piro makna. Mungkin kalian pernah berpikir, ya, ada sifat apa? Irodat, kudrat jadi qadirun. Irodat isim fa'ilnya muridun. Al ilmu alimun. Al hayat hayyun. Samaun samiun. Basaru basar jadi basirun. Ini ngambil masdarnya, ini ngambil isim fa'ilnya. Semuanya juga sama. Mustaq minhuna adalah fi'il. Nyata zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al aslu fil a'mal ayyakuna lil af'a. Kembali deui kana ilmu alat. Nah, KBG pasti baik deui kana ilmu alat. Makanya kata Imam As-Suyuti dalam kitab Mutamimah Syarah Kawakibud Duriyah Syarah Mutamimah, i'lam anna kullal ulum muftaqiratun ilan nahwi. Ketahuilah semua ilmu kembali butuh kepada ilmu nahu. Makanya ngerde kita na imriti wa nahu aula awalan ayulama idil kalamu donahu lam yufhama. Lanjut supaya tong tunduh wajibulan wajib bihaqihi dalam hak Allah Ta'ala, ya. Oh pokoknya ono ne Allah Ta'ala iku qadiron kang kawasa ya Allah fal kauniyatu
maka utai kang bangsa ono al-madhkuratu iku sifatun sabitatun bi nafsi ilam zate sifat qaimatun kang ngajenengi ieu sifat bidati kalawan zat lazimatun kang mulazamah kang ngalazim ngamulazamah pasti kang mesti akan ngamulazamah lil qudrati kadue kawasa di mana qadirun pasti kudrat, di mana iradat pasti murid, di mana ilmun pasti alim, di mana hayat pasti hayyun, di mana sama pasti sami'un, di mana basar pasti. Nah itu makanya ini maknawiyah. Saya mah ani ngomongnya. Ente nan ngomongna nyubit. Kalau saya bukan nyubit, tapi ngambil kulit sedikit. Nah, apa bedanya ngambil kulit sedikit sama lu ngomongnya apa? Gua nampar. Lu ngomongnya apa? Nabok. Nabok sama nampar sama enggak? Sama, cuman kalimatnya beda. Ada maknawi, ada ma'a. Nah, mulai terbuka nih, siap pelan-pelan. Memang lumayan ya. Muskilat mentak ngagogoblog kena otak, lieur. Entak lamun ngaji tauhid mah buka kopea isi panas. Gitu. Dikeun make kipas angin ser gitu. Nya, teu kece-kece wae ngopi, sabari ngopi teu naon ngaji. Nya, saulah ngarokok we. Ngopi meunang bisi teu ngarti keneh we. Teu ngarti keneh we kena matakeun kopi. Aduh. Fa makna kaunihi mangka teh mana onane Allah iku qadirun kang kawasa ya Allah wa Allah ya kaun iku qiyamul qudrah ngajenengi kawasa bidzatihi ta'ala. Awas. Walaysa lan orana hunaka iku tetep ilam kono qadiran iku sifatun ukhra zaidatun kang wo ye sifat ala qiyamil qur ing arase ngajenengi kawasa bidzati kalawan zat sabitatun kang tetep ye sifat fi hori dhihni ing dalam jabaning ati luar jabaning teh luar hate wadidulan utai lawane qadiran iku kaunuhu onone Allah iku ajizan kang kawasa ya Allah wa dalilan tai dalile ala dalika ing atase mengkono mankur ay subuti kaunihi ing atase tetepe onone Allah iku qadiran iku dalilu qudrati dalile sifat qudrat wa in sitalan lamun karab sira kuta maka ngucap sira wa dalilu ing lapan wa dalilu manane utai dalile ala wujubi ngatasé wujube qadir lahu kadi Allah taala iku anal kauna satune kaun iku qadiron kang kawasa lazimun itu kang mulazamah ya qadir li qiyamil qudrah itu kadue ngajenengi kawasa bidzatihi taala wa idza sabata lan tatkala tetep lahu taala kadue Allah taala apa kaunuhu onone Allah inone Allah iku qadirun kang kawasa istahala mangka mustahil alai ngatasé Allah apa kaunuhu onone Allah iku ajizan kang apa si Allah wajibulan wajib bihaqi ta'ala wa Allah taala iku kaunuhu onone Allah iku muridan kutina iradat muridan teh itu wahwa tawi ya muridan iku sifatun sifat suci lahu kang tetep kada Allah taala azaliyatun kang bangsa lawas kang bangsa tiba bahulane mughayiratun lil ira mughayiratun kang ngarobahakeun ya sifat lil iradah kadue sifat iradat lakinnaha tetapi ne ieu sifat iku lazimatun kang mulazamah ieu sifat muridan iklil iradati kadue sifat iradat nu setelanana iradat pasti muridan wa utawi ieu muridan iku amrun i'tibariyun perkara i'tibariyun kang bangsa i'tibar bangsa mikir-mikir ngitung-ngitung laisa kang orang Allah ikut tetep kadue muridan opo tahakkukun narima nyata fi hori dzihni kang tetep ing dalam jabaning pira-pirati balik tah lahu tetep kadue muridan opo tahakkukun narima nyata fi nafsi ing dalam zate ieu muridan wa fi dzihni lan ing dalam ati pakot boloko wadiduhulan utawi lalawanane ieu muridan iku kaunu onone ieu Allah iku karihan kang sengitan ya Allah. Perlawanan dari sifat murid Allah itu adalah murka, membenci, enggak suka sama sesuatu. Ai adimal iradah tegese kang nyepiaken ing iradah. Wa dalilu ta dalile ala dalik ai subuti kauni tegese ing atas tetep pe onone Allah taala iku muridan ngarepakeun ya Allah iku dalil iradah sama bae dalil sifat iradah karena ma'ani dan maknawi ya wa in syi'ta lamun karab sira ku ta maka ngucap sira wa dalil ing lapan
maknane utai dalile ala wujubi ngatase wajibe muridan lahu kada Allah taala iku anal kauna iku muridan lazimun iku lazimun iku khobar wa dalilunya tadi oke iku mulazimun kang ana tepi ya dalil qiyamil iradah kadue ngajenengi sifat iradat bidati taala wa haitsu wajabat lahu taala opo hadhihi sifat istahala mangka mustahil alaihi ngatasi Allah opo diduha. Semua endingnya Imam Nawawi pakai wahaisu wajabat lahu ta'ala istahala alaihi diduhu. Tapi nanti di akhir Imam Nawawi memakai badai tapanun. Badai tapanun itu suatu badai yang bercabang, tidak monoton, tidak kaku. Jadi ngomongnya begini terus lagi kabeh. Tungtungnya lihat dari mulai sifat pertama sampai sifat ke-19 wahaisu wajabat. Lahu ta'ala istahala alaihi diduha. Tapi nanti di ujungnya tuh ada wahaisu wajabat. Idza sabata lahu ta'ala kaunu mutaka istahala alaihi kaunuhu ahrasa. Itu langsung istahala alaihi diduhu tapi diperlebar kaunuhu ahras wa ma fi ma'nahu. Alladzi huwa didu kaunihi ta'ala mutakallima. Itu menunjukkan kepada kita bahwa setiap hal apapun jangan monoton. Jangan, makanya saya pikir lihat deh. Saya juga kadang-kadang pakai peci yang dari apa? Kadang peci bulat, kadang peci batok, kadang peci yang fiber. Itu boleh menandakan bahwa kita jangan kaku. Rasul pun dalam kitab Wabalul Gomaim fi Ahkamil Amaim ada kitab tentang masalah mega mendung. Seperti yang sekarang tadi itu pagi-pagi, the sky today is cedem, ya. Hari ini langit sedang cedem. Nah, di situ ada tentang masalah Rasul bagaimana pakai udang, pakai imamah. Rasul kadang-kadang pakai imamahnya sama sekali nggak ada kuncir, rata. Kadang-kadang pakai kuncir. Ini menandakan Rasul nggak kaku, ya. Kadang pakai kuncir, kadang nggak pakai kuncir. Nah, berarti nandakan enggak harus pakai kuncir, enggak. Kadang-kadang Rasul tetap tutup. Kadang-kadang lain-lainnya beda. Gitu. Kadang-kadang pakai kuncir, kadang-kadang enggak. Nah, ini menandakan Rasul ini enggak kaku. Kita pun sama, jangan kaku. Kemana? Balik deh. Balik. Enggak kaku. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam haqqi Allah taala apa kaunuhu Allah iku aliman kang ri Allah wa aliman iku sifatun sifat suci lahu kang tetep kadhe Allah taala azaliyatun kang bangsa lawas mughayyiratun kang ngarobahaken ieu sifat lil ilmi kadhe ilmu lakina tapi sifat iku lazimatun kang ana tepi ieu sifat lahu kadhe ilmi bahwa tawi aliman iku amun i'tibariun laisa kang orano lahu iku tetep kadhe aliman apa tahaqquq narimanya ta fil harij kang tetep ilam jabaning ati bal bi nafsi baik ilam zate aliman wa bi lan ing dalam ati pakot wadidulan tela lawanane ya aliman iku kaunu onane Allah iku jahilan kang bodoh ya Allah mustahil Allah itu bodoh wa dalilu utai dalile ala dalik iku dalilul ilmi karena antara maknawiyah dan ma'ani. Sengaja saya ulang-ulang agar kalian lebih hafal. Wa in syita lan lamun karep sira kuta maka ngucap sira wa dalil ing lapad wa dalil utai dalile ala wujubi ing atase wajibe itu aliman lahu kadal ta'ala iku anal konsernekan iku aliman kang muruya kawan iku lazimun khobar dalil kang ana tepi ya dalil qiyamil ilmi kadue ngajenengi sifat ilmu bihi kan Allah taala wa isu wajabat lam sakira-kira wajib lahu kadue Allah taala opo hadhihi sifatu istahala mangka mustahil alai ngatasi Allah opo diduha lalawadane hadhihi sifat sama tuh sama kayak yang tadi wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatu wallahu a'lam.